Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, berjumpa bersama channel ini untuk melihat kembali sirkuit Mandalika, bagaimana terbarunya serta proses tahapan pengerjaan untuk kesibukan persiapan menyambut MotoGP yang akan digelar pada bulan Oktober 2025 teman ya. Ya, pada kesempatan hari ini di tanggal 9 Januari 2025 kita langsung saja mulai memantau sirkuit Mandalika ini di area belakang Tribun A yang sudah rampung ya dilakukan pembenahan. Nah, jadi kita masih ingat untuk progres pengerjaan pembenahan itu dimulai sebelum MotoGP digelar pada tahun 2024. Iya, sehingga bisa rampung tepat waktu ya sesuai target yang sudah ditentukan. Untuk pembenahan pada Tribun A merupakan salah satu tribun yang pertama dilakukan pembenahan di sirkuit. Ya, jadi Tribun A ini sebelum MotoGP dilakukan pembenahan, dan sedangkan tribun yang lain dikerjakan sehabis sukses digelar MotoGP 2024 ya, seperti Tribun B, C, J, dan K itu dikerjakan sehabis MotoGP. Dan sejauh ini semua tribun tersebut sudah rampung 100% dan hasilnya memuaskan ya, dan tidak ada pengerjaan pembenahan lanjutan lagi di tribun berikutnya. Hanya beberapa tribun saja ya yang dilakukan pembenahan, yaitu pertama Tribun A, Tribun B, C, J, dan K teman. Itu adalah jumlah tribun yang sudah dilakukan pembenahan. Dan tentunya tribun tersebut yang sudah dibenahi ya menunjukkan lebih baik daripada sebelumnya, tampilannya berbeda dan para penonton lebih aman dan nyaman duduk di tribun yang sudah ada atapnya dulu. Namun tribun yang sudah ada atapnya itu juga dilakukan pembenahan karena dirasa kurang profesional ya, atapnya pendek, dan sekarang ini ya atap seperti Tribun A, B, J, dan K itu sudah memiliki atap yang lebih panjang, lebar, sehingga para penonton tidak kepanasan lagi ya, mulai dari bawah hingga atas ya kursi semua sama rata, para penonton tidak akan kepanasan. Nah, begitupun untuk tribun ya seperti Tribun C yang mana dulu tidak memiliki atap ya sama sekali dari Tribun C, dan sekarang tribun tersebut sudah memiliki atap ya untuk Tribun C yang mana dulu tidak ada atapnya sama sekali. Dan tahun 2025 untuk MotoGP nanti ya dapat dipergunakan oleh para penonton, tidak akan kepanasan lagi dikarenakan ya tribun sudah memiliki atap. Dan mungkin nanti harganya akan bertambah sedikit atau sama harganya seperti Tribun A, B, J, dan K karena sudah memiliki atap teman ya. Dan view-nya juga luar biasa, tribun yang ada di tikungan 1 ini menuju tikungan kedua ya, kita bisa melihat view mulai dari tikungan 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti itu. Itulah dia persiapan dan kesiapan dari sirkuit Mandalika menuju MotoGP yang akan digelar pada bulan Oktober, dan tribun tersebut yang sudah rampung dilakukan pembenahan sehingga para penonton nanti akan merasakan sensasi yang berbeda untuk menonton MotoGP 2025 teman. Dan juga tak cukup sampai di sini, akan terus ya dilakukan pengerjaan berikutnya. Apa yang kurang itu yang akan dilakukan supaya terpenuhi dari apa yang kurang tersebut teman ya. Ya, dibikin banyak hal baru, dibuatkan untuk lebih spesial ya, menghadirkan banyak hal baru di MotoGP 2025, dan juga tampilan sirkuit Mandalika semakin menarik teman ya. Dan yang paling penting ya, terus rutin dilakukan perawatan untuk sirkuit Mandalika ini teman, seperti area rumputnya selalu dijaga dan dirawat ya, dipotong, dipangkas untuk rumputan, dicabut semak-semak belukar, tumbuhan liar semuanya teman ya, yang terdapat yang mengganggu ya dari rumputan tersebut yang tidak enak dilihat, dan sekarang sudah kelihatan enak dilihat. Apalagi sekarang sirkuit Mandalika lagi indah-indahnya karena kelihatan menghijau dan asri semuanya sekitaran sirkuit Mandalika, kawasan Mandalika. Ya, kita harapkan nanti di beberapa tahun ke depan ya MotoGP dapat diselenggarakan pada saat sirkuit Mandalika sudah hijau-hijaunya seperti ini teman ya. Dan MotoGP 2025 kita sama-sama sudah ketahui akan digelar pada bulan Oktober teman. Itu bertepatan pada musim panas atau musim kering, musim kemarau. Dan untuk itu sirkuit Mandalika kita harapkan walaupun musim panas nanti ya, terutama rumputan di dalam trek sirkuit Mandalika harus tetap terjaga dan terawat teman ya. Tidak dibiarkan untuk rumput tersebut kelihatan kering, karena itu pencitraan dunia. Semua dunia melihat ya tampilan dari sirkuit Mandalika ya di balapan MotoGP 2025 nanti
ya menghadirkan banyak hal baru kita harapkan, dan juga semakin lebih menarik ya untuk sirkuit Mandalika. Iya, nanti ada banyak kesibukan persiapan untuk menyambut MotoGP 2025 yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Ya, nanti sirkuit Mandalika akan dilakukan pengecatan ulang, teman ya. Nah, itu biasanya dilakukan 1 bulan atau beberapa minggu ya menjelang dari MotoGP tersebut, baru dilakukan hal seperti itu. Dan juga pembersihan rutin, teman, sampai saat ini terus dilakukan sampai di ujung acara MotoGP nanti, teman ya. Nah, inilah dia untuk pemandangan yang sangat indah sekali ya, beruntung sirkuit Mandalika ya, pemandangan alam yang indah di sekeliling ya sirkuit Mandalika, dan juga ya pemandangan perbukitan, lautan, dan pemandangan area yang lain, ditambah dengan fasilitas sarana pendukung yang sudah sangat memadai ya di kawasan Mandalika ini. Ya, seperti bangunan hotel yang besar, dan juga di bukit terdapat banyak villa, hotel, resort ya, dan area sirkuit Mandalika juga banyak homestay ya, penginapan, dan juga ya berbagai jenis ya, mulai dari kelas bawah, menengah hingga ke atas, dan juga banyak warung ya, toko dan segala macam dapat kita temukan di kawasan Mandalika. Karena kawasan Mandalika ini adalah kawasan destinasi pariwisata super prioritas ya, banyak destinasi wisata, bisa kita liburan, dan bisa juga kita menyaksikan balapan ya digelar di sirkuit Mandalika seperti itu. Di tahun 2025 ini sirkuit Mandalika ada banyak gelaran balapan yang diselenggarakan ya, meliputi pertama yaitu Mandalika Racing Series, kedua Festival Mandalika of Speed, dan ketiga Asia Road Racing Championship, dan keempat Yamaha Blue Crew, dan nanti MotoGP digelar di sirkuit Mandalika, dan acara-acara yang lain baik acara balapan dan acara non balapan yang mulai dari balapan sekelas nasional, Asia, dan internasional semua dapat diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Juga sirkuit Mandalika ini sudah dapat menggelar dari balapan mobil, teman ya, dan kita harapkan nanti kedepannya bisa digelar untuk balapan Formula One. Luar biasa ya, yang kita tunggu-tunggu tentunya balapan sekelas Formula One tersebut ya lebih banyak ya viewernya daripada MotoGP. Iya, supaya pertumbuhan pariwisata Indonesia semakin meningkat ya, tak hanya digelar MotoGP di sirkuit Mandalika, tapi juga dapat digelar dari balapan Formula One atau F1. Dan inilah dia, kita lihat area rumput mana yang sudah dipangkas dan mana yang masih belum, teman ya. Nah, jadi saat ini terus dilakukan perawatan ya di sirkuit Mandalika oleh petugas gardener. Dan tentunya sirkuit Mandalika ya sekarang ini terus dibuka untuk umum ya, siapa saja yang mau masuk ya bisa masuk dengan membayar harga yang sudah ditentukan oleh pihak terkait ya, mulai dari harga 50.000, dan nanti akan bertambah lagi harganya jika kita mau menyewa kendaraan yang berada di dalam sirkuit seperti motor, sepeda, dan juga mobil sport lain sebagainya. Ada odong-odong dan sejenis tronton khusus yang ditarik oleh mobil MGPA yang biasanya digunakan untuk mengangkut dari rider MotoGP pada saat parade MotoGP, teman ya. Itu yang kita diangkut, dan itu juga kita membayar dengan harga yang sudah ditentukan sehingga kita dapat melihat sirkuit Mandalika keseluruhan. Kita berkeliling lintasan sirkuit Mandalika ini dengan total panjang 4,3 km, dan inilah dia yang saya sebutkan tadi, itu ada kendaraan odong-odong dan ada ya sejenis truk tronton khusus ya di sini tempatnya. Dan itu yang membawa kita, jika teman-teman mau ya menaiki dari sebuah kendaraan yang sudah disiapkan di sirkuit Mandalika itu, untuk dapat kita berkeliling mengelilingi pool lintasan sirkuit Mandalika ini. Dan inilah dia pemandangan sekitaran kawasan Mandalika yang saat ini cuacanya sangat cerah ya, tidak mendung dan tidak hujan ya, seperti ini cerahnya, dan kelihatan indah sekali sirkuit Mandalika saat-saat ini di musim penghujan atau lagi hijau-hijaunya.